Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat pengakuan internasional yang mana kita tahu sudah ditunjuk sebagai keketuaan G20. Tidak itu saja, Joe Biden juga pernah mengundang dalam rangka untuk memaparkan bagaimana Indonesia bisa mengatasi COVID-19 dengan baik. Nah, kali ini giliran mantan Presiden Dewan Keamanan PBB, luar biasa ya, yaitu Mahbubani yang memuji Jokowi itu setinggi langit. Di dalam bukunya dia menyebutkan Genius of Jokowi dalam sebuah artikel yang dibuat di proyeknya Mahbubani. Dia memimpin Dewan Keamanan PBB itu tahun 2001 sampai tahun 2002. Kini dia peneliti di Asia Research Institute of the National University of Singapore. Dia adalah menulis buku Has Changed tingkat dunia, apa yang ditulis Mahbubani soal Jokowi mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua dan semua bangsa. Artikel Mahbubani berisi pengakuan betapa beruntungnya Indonesia memiliki Presiden Joko Widodo. Banyak negara, apalagi banyak negara besar dan biangnya demokrasi justru terjebak memilih pemimpin yang stagnan, artinya hanya pintar bicara. Dengan mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling sulit untuk dipimpin. Tak semua orang akan sanggup menjadi presiden di negara Indonesia. Mengapa? Karena bentangan wilayah dari barat sampai timur yang sangat luas, bahkan lebih besar dari Amerika. Bukan hanya jumlah pulau-pulaunya yang banyak, tapi beragam etnik dan luar biasa itu. Hal ini potensi konflik yang luar biasa bila tidak disikapi dengan benar. Masih ditambah fakta bila krisis keuangan tahun 98 ekonomi Indonesia menyusut sampai 13%. Banyak memprediksi Indonesia akan segera kolaps sebagaimana Yugoslavia itu sempat kolaps. Jokowi dengan hambatan-hambatan ini bisa mengatasi kepemimpinan negara-negara di sebelahnya atau luar yang akan mengganggu di Indonesia. Melewati Jokowi bahkan berhasil membentuk standar pemerintahan baru yang layak ditiru banyak negara demokrasi besar lainnya. Sebagai awalnya Jokowi telah menjembatani perpecahan politik yang terjadi di Indonesia. Ia memasukkan Prabowo dan Sandiaga Uno, mantan rivalnya dalam Pilpres 2019 ke dalam kabinetnya. Semangat rekonsiliasi apa yang dilakukan Jokowi sangat menjadi Presiden Republik Indonesia, bahkan tak dapat dipungkiri oleh Presiden Amerika saat ini. Amerika berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai senator. Ia tetap tak mampu menyembuhkan luka perpecahan yang timbul sejak Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Bahkan makin mendalam jurang perbedaan di antara masyarakatnya. Sebaliknya Jokowi bahkan dapat membalik momentum dengan membuat partai-partai dan kelompok-kelompok paling fundamental Islam yang menjadi inklusif ya. Jokowi berhasil menyatukan kembali kelompok-kelompok yang saling
berselang, saling baku tumbuk secara politis. Di dalam satu wawancara Jokowi mengatakan, sila ketiga dari Pancasila, masyarakat persatuan Indonesia. Jadi persatuan, meski ada banyak perbedaan, dari situlah membangun koalisi bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia juga membentuk Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan baru, sehingga rakyat Indonesia untuk tenaga kerja yang bisa kita tampung sendiri. Dan hasilnya sekarang luar biasa. Jokowi sangat memahami langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan. Karir politiknya yang sukses tidak membuat mendadak jadi kaya raya seperti yang terjadi pada politisi di sekitarnya. Ia tetap fokus pada kemiskinan yang terjadi di sekitarnya. Tidak mengherankan bila ia banyak memperakasai program-program pengentasan kemiskinan yang cukup efektif. Jokowi bahkan telah memulai saat masih menjabat wali kota Surakarta. Sebagai contoh, tahun 2016 pemerintah membagikan sertifikat tanah kepada mereka yang tak mampu melalui cara-cara kepemilikan legal. Jokowi juga memperkenalkan kartu Indonesia Sehat dan suatu sekolah yang bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan umum. Pemerintah Indonesia juga meluncurkan kartu Indonesia Pintar agar pendidikan tidak menjadi kendala bagi warga yang tak mampu. Secara umum, program ini meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat dengan lebih baik. Program Keluarga Harapan atau pemberian bantuan tunai pada mereka yang tidak mampu. Jadi, Presiden Indonesia sekarang itu nilai koefisiennya Indonesia stabil di angka 40. Koefisien ini menghitung distribusi pendapatan di antara masyarakat suatu negara. Di bawah pemerintahan Jokowi, untuk pertama kalinya angka koefisien turun dari 15 tahun yang mengindikasi adanya pemerataan pendapatan. Hutang luar negeri Indonesia pun termasuk rendah. Menurut standar internasional yaitu di bawah 40% GDP. Demikianlah pengalaman dan penguasa ekspor membuat Jokowi sangat paham mengenai suka duka seluk-beluk menjalankan bisnis kecil dengan kekuatan yang besar, sehingga mendorong undang-undang ketenaga kerjaan yang memungkinkan bisnis tetap berjalan di masa-masa sulit. Itulah gambaran seorang Jokowi yang disanjung oleh mahbubani dunia pada umumnya. Terima kasih, kita telah dipimpin oleh Pak Jokowi. Maju terus Pak Jokowi. Merdeka.